Halo semuanya, selamat datang di sesi pertama, yaitu mengenai pengenalan OOP ya, atau Object Oriented Programming. Kalau sebelumnya kita tuh kan mempelajari codingan ya, itu masih berbasis fungsi dan fungsi, kemudian juga berbasis sekuensial ya, dari atas ke bawah. Nah, sekarang tuh kita udah mulai berpikir dalam bentuknya objek, ya. Ini tuh bukan soal sintaksnya aja, tapi kita juga harus fokus ke dalam paradigmanya. Paradigma itu adalah cara berpikir ya. Nah, kalau sebelumnya ya, kita tuh berpikir program tuh harus ngelakuin apa sih, ya kan? Nah, sekarang kita ubah nih pola pikir kita. Tapi kita ubahnya tuh bukan codingan semuanya ya, tapi hanya cara berpikirnya. Kita ubah menjadi siapa sih yang ngelakuin aksi tersebut. Ya, berbeda ya. Kalau sebelumnya itu programnya harus ngapain, sekarang di OOP atau objek ditanyain siapa yang ngelakuin tugas tersebut atau aksi tersebut. Begitu teman-teman. Nah, kita langsung aja di sini. Paradigma, yaitu adalah cara berpikir ya, tadi udah disebutkan sedikit. Nah, di dalam paradigma ini ya, kita kan sebelumnya pakai prosedural ya, atau yang step by step gitu, dari atas ke bawah, terus juga fungsinya masih terpisah-pisah ya. Yang mana kalau kita sederhanain, itu seperti input, processing, dan output, gitu teman-teman. Dan sebelumnya pun kita kayak bisa bikin banyak jenis program ya, entah itu bikin game juga sebenarnya bisa, namun memang agak kompleks. Nah, masalahnya apa dan kenapa kita harus belajar OOP untuk selanjutnya? Masalahnya adalah kalau kita membuat program yang besar, game, kemudian setiap karakter itu mempunyai attack, HP, defense ya. Oke, kita bisa menggunakan tipe data dictionary. Tapi kalau setiap karakternya mempunyai aksi ya, dia itu bisa menyerang, terus juga darahnya atau HP-nya itu bisa berkurang, ini yang jadi masalah teman-teman. Nah, kalau kita bikin penyerang dan juga darahnya bisa berkurang atau HP-nya bisa berkurang, otomatis percabangan, if else, itu akan banyak banget teman-teman. Dan itu juga bakal menjadi susah kalau terjadi sesuatu error, kita susah nih ngeceknya ada di mana. Begitu teman-teman. Dan resiko lain, kalau hero-nya atau karakter yang ingin kita jadikan buat game ya, itu tuh banyak banget. Let's say 100 lah ya, 100 karakter gitu. Maka percabangan if else-nya itu akan sangat panjang untuk satu aksi. Misalnya aksi menyerang, kita kan harus ngecek dong, yang menyerang itu karakter siapa? Apakah karakter A, B, atau C? Dan menyerangnya ke siapa? Begitu kan? Nah, itu jadi susah teman-teman. Nah, itulah kenapa kita butuh yang namanya OOP. Begitu. Nah, kita lihat di sini, bahkan untuk 3 orang aja ini masih panjang nih. Ini baru penyerangnya. Penyerang, nyerang hero A, berarti darahnya dikurangin oleh hero B. Begitu. Dan ini masih panjang ya. Nah, kalau kita pakai OOP, simple banget teman-teman. Dia cuman hero A menyerang hero B. Udah, begitu aja. Sederhana. Kita nggak usah menuliskan if, else, dan lain-lainnya. Kita nggak usah nulis jika hero A menyerang hero B, jika hero A menyerang hero C, dan sejenisnya. Itu susah teman-teman. Tapi mendingan kita pakai OOP. Kita hanya butuh jika ingin hero A menyerang hero B, kita tinggal tulis hero A attack hero B. Udah, sederhana banget teman-teman. Ini tuh jadi nggak susah ya kita nulisnya. Nah, artinya apa nih kalau kita bisa bikin mudah seperti ini ya? Artinya kita nganggep suatu hero ya, atau di sini tuh sebuah hero yang kita buat di atas ini nih, ya, itu kita anggap sebagai objek, suatu objek ya, yaitu punya data attack, HP, dan defense ya, atau kita bisa tambahkan lagi. Kemudian perilakunya pun sudah kita tulis. Perilakunya itu dia bisa menyerang teman-teman, ya. Jadi objek ini tuh dia mempunyai data bahwa dia itu punya nilai attack, punya nilai HP, punya nilai defense. Kemudian dia juga bisa menyerang. Menyerangnya kemana? Tergantung kita maunya menyerang kemana. Begitu teman-teman. Dan kemudian data beserta perilakunya ya, ini tuh ada di satu objek. Jadi nggak nyampur-nyampur ke objek yang lain. Misalnya objek karakter yang ini atau karakter yang sebelah kanan sini. Begitu teman-teman. Itu aja untuk pengenalan sederhana ya mengenai OOP, dan selanjutnya kita akan menjelajahi lebih dalam di OOP. Dan sampai jumpa di sesi selanjutnya.